Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Agus Plan ya. Mohon maaf kawan-kawan, ini udah lama tidak upload. Semoga kawan-kawan semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberi keselamatan. Jangan lupa subscribe, like, dan share apabila video-video yang Agus Plan upload itu membawa manfaat bagi kita semua. Kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai cara memperbanyak bahan bonsai sancang. Jadi sancang asli ya, bukan setekan atau sambung sisip. Nah, di sini ada dua metode. Metode yang pertama itu dengan cangkok, dan yang kedua dengan metode mengupas kulit dan membiarkannya tanpa dibungkus. Nah, ini sudah ada sampel atau contoh ya teman ya. Nah, di sini ini ada satu bagian ranting yang agak besar. Itu saya buat percobaan. Yang pertama itu dengan cangkok, dan yang kedua itu dengan cara pengupasan kulit tanpa pembungkus. Jadi setelah dikupas dibiarkan tanpa dibungkus ya. Nah, kayaknya kalau untuk hasil pembesaran batang bawah itu akan lebih cepat di bagian yang memang tidak kita bungkus, karena di situ ada pembengkakan kambium dan bawahnya itu sudah besar. Kalau untuk cangkok dia dominan akan lebih sama, hanya akar dia akan lebih panjang. Nah, untuk pembentukan batang bawah untuk memperbesar secara alami dan cepat, itu kayaknya lebih dominan ke kita mengupas tanpa menutupnya. Jadi di sini ada satu contoh. Nah, itu di bagian ini kambiumnya membesar. Nanti ini akan kita panen, kita cangkok, kita ambil, jadi langsung kita tanam. Oke, seperti apa kelanjutannya? Langsung kita eksekusi untuk pengambilannya. Nah, kita sudah mengambil ya, sudah kita potong. Nah, ini bagian yang tidak saya tutup dengan serabut atau cangkok. Itu kambiumnya dia akan lebih besar, membengkak nih. Jadi di sini mengakibatkan kambium itu membengkak dan di bagian bawah itu besar. Jadi nanti tinggal kita bikin penopang di sini menggunakan apa ya? Yang bisa menahan akar, intinya yang bisa menahan akar supaya akar itu bisa melebar sedikit. Jadi nanti akan kita bentuk seperti apa. Nah, yang bagian ini, bagian cangkokan itu coba kita buka. Ini walaupun kita buka, mudah-mudahan masih bisa hidup ya, karena posisinya kita buka. Sebenarnya seharusnya kita tanam langsung ini. Jadi ini satu ranting itu ada 4 yang saya bikin bahan. Saya bikin bahan, yang 2 cangkok, yang 2 lagi itu saya kupas aja tapi tidak saya bungkus. Nah, ini tuh. Nah, ini kawan, kalau untuk akar bagus ya. Ini baru
berapa, sekitar 1 bulanan ini kayaknya. Nah ini 1 bulan udah seperti ini. Nah, bisa dilihat untuk batang bawah itu dominan dia tidak membesar, karena kambium dia akan tidak dalam satu bagian ya. Kambiumnya posisinya dia akan membentuk akar, dan akar ini akan menghambat untuk pertumbuhan, atau kambium ini akan membesar di bagian batang bawah. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang ini, untuk akar dia memang tidak ada, tetapi untuk batang bawah itu sudah besar. Itu ya. Jadi ada 2 metode yang memang kawan-kawan bisa pergunakan untuk membuat bahan ya, membuat bahan. Jadi batang yang kecil itu bisa menghasilkan beberapa bahan nantinya yang akan kita proses ke pembentukan akar. Nah ini ya, jadi di sini saya cangkok, di sini pun saya lakukan pembuangan kulit ya, pembuangan kulit agar bagian bawah itu membesar secara sempurna, sama yang seperti ini. Nah, ini belum bisa kita potong karena posisinya ini masih kecil. Ya, harapan kita ini akan lebih besar lagi seperti ini. Tuh, jadi ini akan kita potong, nanti kita tanam yang ini. Setelah ini, bagian ini nanti sudah besar, bagian bawah baru kita potong. Nah, kalau yang ini tuh di atasnya tidak ada. Mungkin nanti akan saya buat juga di bagian ini, karena hanya mempertahankan ranting ini dan ini, karena kita berusaha akan membuat mame ini dari bahan yang sekecil ini. Oke kawan, proses penanamannya nanti di sebelah ya, saya menggunakan box ya, kalau kami sebutnya ini box bekas gula merah. Jadi dikasih plastik agar dia menyimpan air, jadi kita tidak perlu untuk menyiram setiap harinya. Jadi dia bagian bawah itu akan selalu lembab, jadi untuk pertumbuhan akar itu akan lebih baik. Oke, nanti kita langsung ke proses tanamnya. Sekarang kita potong dulu. Nih hasilnya. Ini yang ketiga, dan ini yang keempatnya. Oke, kita langsung tanam. Nah, oke, saya menggunakan box bekas gula merah. Jadi dalam satu box ini bisa kita program untuk tanaman di sini 3 ya. Jadi kalau kita menggunakan ini itu kita bisa mudah untuk mengontrolnya, mau siang malam gitu, tergantung waktu kita untuk pelaksanaan pengecekan akarnya. Nah, ini saya buat tatakan seperti ini.
Ya, kita masukkan di sini. Fungsinya nanti untuk supaya akar itu dia akan melewati tatakan ini dan bisa terbentuk dengan sempurna. Langsung kita tanam seperti ini. Nah, tatakannya usahakan sampai ke bawah. Kita tutup. Nah, lebih baik untuk sementara kita siapkan kayu kecil untuk pancang ya, untuk pancang supaya tidak goyang-goyang, jadi tidak akar itu tidak akan terganggu. Jadi nanti posisinya dia akan tetap intinya tidak bergoyang, jangan sampai bergoyang. Nah, bisa kita buat seperti ini. Nah, kita ikat. Bisa menggunakan kayu atau kawat, tergantung seleranya ya. Nah, seperti ini. Nah, yang selanjutnya yang ini itu terserah kawan-kawan mau buat tatakan yang besar atau kecil ya, tapi kalau memang dia untuk mame atau untuk pot besar, kawan-kawan bisa sesuaikan. Kalau pengen menggunakan pot besar nantinya gunakan tatakan yang agak besar supaya lebih seimbang dengan pot yang akan kita gunakan nanti. Kalau memang ingin membuat mame, usahakan tatakannya kecil aja, jadi supaya nanti tidak terlalu besar pada saat kita taruh di pot yang kecil. Nah, karena ini memang rencana memang saya buat untuk pot besar, jadi saya menggunakan bekas celengan nanti akan kita lubangi, kita masukkan, jadi supaya nanti akarnya dia akan mengelilingi ini, jadi lebih besar. Nah, seperti ini kira-kira kawan. Kita lubang seperti ini. Oke, kita tanam. Seperti itu, kita timbun. Ini biar tidak bergoyang kita pakai tatakan juga, pakai tatakan, pakai seperti ini ya, pancang. Ini kita pakai pancang di sini. Nah, seperti ini kita sesuaikan supaya dia tegak lurus. Nah, seperti ini itu kita tali. Oke, supaya dia tidak bergoyang. Nah, satu lagi yang ini, memang sengaja tidak saya buat tatakan, jadi kita buka dulu. Hasilnya seperti apa?
Oke, kita buka seperti ini aja ya. Tuh, akarnya mantap guys, kelihatan ya. Tuh, akarnya mantap. Oke, ini tidak saya buka karena nanti ini akan saya bikin acak untuk bagian akar. Jadi akar itu tidak akan saya bentuk, biar alam yang akan membentuk untuk akar yang satu ini. Jadi kita punya tiga bahan nanti, yang itu untuk sancang, untuk mame, yang ini untuk bagian agak besar, yang ini dan yang ini. Besar dan kecil pun oke, yang penting nanti akarnya biar terbentuk secara alami. Kita tanam di sebelahnya. Nah, ini jangan khawatir kawan, tempatnya kecil nanti akarnya berebut. Nah, enggak. Oke, kalau ini kayaknya tidak perlu pakai pancang ya, karena posisinya dia sudah di sini menopang, di sini juga menopang, di bagian belakang ini menopang juga, jadi agak kecil. Nah, kalau sudah seperti ini kita lakukan penyiraman ya, lakukan penyiraman. Nah, menurut hemat saya, setelah kita lakukan pemotongan dan penanaman, usahakan daun itu kita pruning dulu sebelum nanti akan kita simpan di bagian yang tidak terkena sinar matahari secara langsung ya. Jadi semua daun ini kita pruning semuanya. Oke, karena fungsi pruning untuk saat ini itu bukan mengecilkan daun. Pruning untuk saat ini itu adalah sebagai proses untuk mengurangi penguapan. Karena secara teori pada saat kita potong itu dari bahan indukan, dari induknya ya, bukan bahan indukan, dari induk tanaman yang kita tanam sekarang itu sudah tidak menyalurkan nutrisi atau makanan. Jadi di bagian ini, sebelum akar itu tumbuh dan menyerap sari-sari makanan untuk difotosintesis, dia akan mengandalkan di bagian daun-daun ini sebagai sisa makanan untuk fotosintesis. Nah, dan penguapan yang terjadi itu akan membuat kebanyakan gagal pada saat penanaman seperti ini ya, karena ini masih kecil posisinya. Kalau kita memang nyangkoknya itu udah posisi besar, oke lah, kita tidak mengurangi semuanya daun gitu, tetapi kita untuk saat ini kita habiskan semua daun, kita pruning semuanya agar fotosintesis atau penguapan itu tidak terlalu banyak, sehingga makanan yang tersisa di sini di bagian tanam-tanaman ini itu akan fokus di bagian akar. Nah, setelah akar itu mulai tumbuh, dia akan mulai merangsang untuk pertumbuhan daun baru dan tunas baru. Oke, kita pruning. Boleh disisakan satu atau dua, tapi bagian pucuk aja ya. Bagian pucuk saja. Kalau kawan-kawan takut pruning, itu bisa juga tidak di pruning seperti ini, tetapi hanya pengurangan bagian daunnya. Artinya pengurangannya itu dipotong seperti ini aja. Nah, seperti ini. Itu boleh, karena sama aja kita juga mengurangi penguapan. Karena semakin lebar daun, itu akan semakin besar juga penguapan yang terjadi. Ini.
Oke, jadi kita akan lakukan pemangkasan terlebih dahulu. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya. Kita pruning semuanya. Dan ini jangan sampai kita letakkannya di bawah sinar matahari. Kita siram. Untuk awal kita siram sampai basah, tidak masalah. Karena posisinya walaupun basah kita bisa mengontrol. Nah, kalau sudah basah seperti ini mungkin sekitar 2 atau 3 hari yang akan datang baru kita siram kembali, karena air yang sudah kita siram itu akan mengendap di bawah. Karena bagian bawah ini saya kasih plastik, jadi posisinya dia tidak akan keluar airnya, hanya di bagian bawah. Jadi untuk penyiramannya itu bisa 2 hari, 3 hari sekali, atau 4 hari sekali. Jadi kalau umpamanya kita punya kegiatan di luar, tidak bisa mengontrol kondisi air di bahan ini, itu aman. Oke ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya ingatkan kembali yang belum like, subscribe, monggo. Mohon didukung channel ini supaya channel ini lebih berkembang dan memberikan manfaat ke dunia luar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu di video selanjutnya.